Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Maaf Ibu, hari ini saya mengunjunginya untuk diseminasi saya sebagai guru penggerak itu ke rekan-rekan SD Sebanariki. Ya, untuk diseminasi nanti akan saya lakukan pada hari Rabu, Bu. Hari Rabu itu saya minta izin ke panjenengan untuk nantinya untuk vaksinasi akan berjalan lancar. Ya, mendoakan semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya kembali lagi ke kelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sukoanyar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukoanyar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Linda Noviani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Diseminasi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Suci Hadiah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi daerah positif, mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa bermanfaat terutama bagi guru-guru SDN Sukoanyar. Semoga acara ini nanti lancar sehingga bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita nanti semuanya bisa mengikuti acara ini sampai tuntas. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saking billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Linda Noviani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Kepada yang terhormat Bu Linda Noviani dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak boleh mesin dulu ya, Bu, biar tidak silau. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang. Pertama-tama yang terhormat
Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukanyar, Ibu Suci Hadiah, dan rekan-rekan guru di SD Sukanyar yang saya hormati. Saya di sini langsung saja nih, karena ini waktunya sudah siang ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita untuk di siang ini belum fokus atau tidak fokus karena pagi hari kita sudah beraktivitas yang banyak tadi. Untuk kita fokus lagi, pertama sebelum saya mulai diseminasi ini tidak Bu Messi sudah ikut nyanyi ya. Saya mintanya hanya ingin tepuk Ibu. Bisa berdiri dulu sebentar. Oke, saya mohon untuk berdiri. Nih, kita bertepuk saja. Kalau menyanyi panjenengan tadi kan sudah mengajar di kelas itu sudah dari pagi sampai siang nih. Kita tepuk saja. Tepuknya begini Ibu. Tepuk 1, 2, 3. 1 itu pro 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 ha. Tepuk 2 pro 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 hi. Tepuk 3 pro 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 hu. Nah, ini sudah tahu ya Bu ya. Oke, bisa ya. Jadi tepuk 1 pro 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 ha. Pro 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 hi. Pro 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 hu. Supaya kita semangat. Kita coba lagi ya Bu. Tepuk 1 ha. 2 hi. 3 hu. 2, 3 hi. Hu. Kurang fokus ini. Sekali lagi biar fokus. Saya ulangi ini. 1 pro 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 ha. 2 pro 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 hi. 3 pro 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 hu. Oke, terima kasih. Bisa kembali kepada ini. Baik, bisa saya mulai diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai salon guru penggerak angkatan 11, di mana saya harus berbagi praktek kepada Bapak Ibu guru semuanya tentang budaya positif. Next, Bu. Ya, nah di sini sebelum kita ke aksi nyata itu ada koneksi antar materi di modul 1 karena budaya positif itu ada di modul 1. Dan di modul 1 itu yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi kita itu harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kalau dulu kita itu mengetik dengan manual, kalau sekarang dengan HP yang canggih ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu lebih canggih daripada kita. Yang kedua di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Jadi sebagai guru itu kita harus mempunyai nilai-nilai dan peran guru di dalam kelas. Yang ketiga itu visi guru penggerak dengan menggunakan AI dengan tahapan baja, dan yang keempat adalah budaya positif yang akan saya bagi di sini. Nah, oke, next Bu. Ini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu adalah sebagai dan tempat persemaian bibit. Nah, ibarat kata itu murid itu adalah padi yang kita tanam mulai dari awal. Dari semai benih-benihnya, kita pelihara anak-anak tersebut, kita beri pupuk, beri air, kita basmi ulat-ulatnya sampai tanaman itu siap untuk dipanen. Jadi kita itu menuntun murid dari awal sampai akhir. Next. Nah, dari uraian tersebut berarti kita itu sebagai tempat bercocok tanam atau petani. Kita itu diberatkan sebagai petani. Nah, di sini sesuai dengan karakter murid agar tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya yaitu membantu siswa tumbuh maksimal memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada 5 ya Bu kemarin ya. Ada profil pelajar Pancasila. Itu yang 6. Mohon maaf yang 6. Yang pertama adalah bertakwa kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga,
bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ini biasanya saya itu dengar lagu profil pelajar Pancasila di kelas 1. Kelas 1 itu biasanya suka menyanyi-nyanyi ya, Ibu ya. Iya, next Bu. Oke, sekarang kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi untuk melakukan disiplin positif yang berbudaya. Oke, kiranya ada yang tahu disiplin positif itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Disiplin positif. Kita sering ya disiplin, ayo kita disiplin, kan seperti itu ya. Itu berhubungan dengan tata tertib atau peraturan. Next Bu. Nah, di sini. Kalau sini itu budaya positif, itu yang pertama melahirkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan restitusi segitiga restitusi. Oke. Nah, di sini yang saya jelaskan dulu adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal. Disiplin itu bisa dikatakan bahwa disiplin itu kita sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan peraturan itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, menurut Diana Gonsen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiple atau murid atau pengikut. Nah, di sana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Ini kita membahas disiplin diri siswa dulu ya Ibu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi untuk menimbulkan disiplin positif itu kita menumbuhkan dulu dari diri kita sendiri, baru nanti kita ke orang lain. Oke, monggo. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dengan disiplin ini, dengan budaya ini, kita bisa menumbuhkan motivasinya, Bu. Motivasi dari diri kita itu apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak, oh aku berangkat jam 7. Kalau kayak gitu nanti saya terlambat terus ada hukuman. Ada seperti ini. Kita juga seperti itu. Biasanya kalau cekal itu jam 7 ya Ibu ya. Lebih dari itu sudah ada konsekuensinya bahwa absen itu tidak masuk. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga seringkali biasa itu di anak-anak kita, mungkin juga di diri kita, bahwa kita melakukan sesuatu agar dipuji oleh orang lain atau agar mendapat imbalan dari orang lain. Contoh misalkan mengerjakan tugas di depan, biasanya anak-anak, ayo siapa yang berani ke depan, si A maju ke depan. Nah, setelah itu, oh bagus sekali. Nah, dia mendapat penghargaan atau mendapat imbalan. Atau mungkin bisa juga saya, misalkan saya sendiri contohnya, saya berangkat pagi sekali jam 6, sekolah masih tutup misalkan. Nah, itu supaya apa? Supaya saya dipuji oleh kepala sekolah, mendapat penghargaan sebagai guru tertib, berangkat di pagi hari. Belum buka ya Bu sekolahnya, kita berangkatnya sama-sama saja. Jadi fleksibel jam 6:30 sudah di sekolah. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dengan perilaku ini saya itu ingin, oh saya itu seorang guru jam 7 itu sudah ada di dalam sekolah atau sudah di sekolah menyambut anak-anak. Nah, itu adalah yang saya inginkan sendiri. Jadi itu merupakan tanggung jawab saya sendiri. Saya tidak ingin dihargai, saya
menghindari hukuman, tetapi itu adalah merupakan tanggung jawab sendiri dan itu nilai-nilai yang perlu saya junjung seperti prinsip gitu. Ini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Untuk lebih jelasnya ini, untuk menghindari hukuman adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Supaya tidak ada hukuman, kita ya berangkatnya tepat waktu. Bahasa Jawa ini menak nih. Aku tak budal pas-pasan ya, beda dihukum. Seperti anak juga gitu, aku tak kerjain PR hari ini, besok aku sudah kerjain beda dihukum bu guru. Nah, juga seperti itu. Nah, ini kadang untuk menghindari itu apa ya yang kita tanyakan? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Tadi, oh aku tidak melakoni iki, berarti aku tidak oleh hukuman. Nah, aku melakoni iki, berarti aku oleh hukuman. Jadi bisa seperti itu. Dari pertanyaan itu, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan. Seperti kita tidak kena hukuman, ya berarti tekonnya datang tepat waktu. Nah ini biasanya itu terjadi karena fisik, psikologis dan terpenuhnya kebutuhan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Kadang-kala kita juga waktu di rumah itu mau berangkat sebenarnya tepat waktu, tapi karena ada kendala fisik misalkan mau ke belakang itu jadinya kita terlambat. Bannya bocor itu juga bisa. Jadi itu ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Next. Untuk tingkat yang kedua di atasnya itu yaitu untuk mendapat imbalan. Nah, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Seperti tadi di depan ya, saya datang pagi sekali melebihi ibu kepala sekolah. Supaya apa? Supaya saya dipuji oleh ibu kepala sekolah. Oh, saya ini loh guru yang paling terbaik. Anak-anak juga seperti itu. Oh, saya bu yang datang terlebih dahulu. Mereka nanti dapat bintang atau gurunya menyiapkan sebuah reward. Oke, next. Nah, yang ketiga yaitu ini adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dengan bertanya akan menjadi apa saya jika melakukannya. Nah, nilai kebajikan tersebut untuk dirinya sendiri itu saya mendapatkan apa? Contoh, dapat datang tepat waktu, itu berarti tanggung jawabnya itu sudah terpenuhi. Saya menjadi orang yang bertanggung jawab, berdisiplin. Nah, ini motivasi ini membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi ini yang nomor 3 ini adalah dari diri kita sendiri. Untuk yang nomor 1 menghindari hukuman, mendapatkan imbalan itu adalah motivasi dari luar. Yang terpengaruh dari luar mungkin dari orang lain, dari keadaan lingkungannya. Tapi yang untuk yang ketiga ini adalah dari diri kita sendiri, berubah mulai dari diri sendiri. Nah, ini keyakinan kelas. Kita mungkin sebagian dari kita itu sudah membuat keyakinan kelas atau lebih enaknya disebut kesepakatan kelas. Kalau di sekolah itu namanya biasanya dikenal dengan tata tertib atau peraturan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau di sekolah namanya tata tertib ya Ibu. Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat bersepeda? Mungkin jawabannya ada panas Bu, ada untuk menghindari ditilang polisi, nggih apa mboten? Nggih, ada yang menghindari nggih mentaati peraturan, ada yang ingin kelihatan lebih cantik karena sekarang helm itu belakangnya kan ada gambar-gambarnya ya Bu. Ya. Nah, itu jawabannya kan keseluruhan itu untuk bisa juga untuk keselamatan, untuk mempercantik diri. Kadang juga ada yang sudah terbiasa Bu saya pakai helm. Jadi saya harus kemana-mana pakai helm. Biarpun 500 meter, 100 meter tetap pakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, ini dulu kita pernah tahun
2019-2020 itu corona ya Ibu, dampaknya itu kita harus memakai masker, harus selalu cuci tangan, dan kebiasaan itu dibawa sampai sekarang. Kadang kita juga memberi tahu ke anak-anak, ayo sebelum kita makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Itu untuk apa? Itu untuk kesehatan dan juga tetap untuk keselamatan, terhindar dari berbagai virus atau penyakit. Monggo Bu. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai sebuah keyakinan. Yakin, oh kalau aku pakai helm, aku pakai masker, selalu cuci tangan, itu membuat diriku sehat. Setidaknya kita sudah berusaha mencegah daripada mengobati. Nah, keyakinan itu adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama. Nah, keselamatan menggunakan helm seperti tadi kata Bu Desi itu kan mentaati peraturan, karena itu sudah menjadi tata hukumnya di negara kita ya, harus memakai helm, punya SIM seperti itu. Nah, masker dan cuci tangan itu juga untuk keselamatan kita, kesepakatan kita agar terhindar dari corona. Kalau sekarang terhindar dari segala macam penyakit. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam, dari diri kita. Kalau kita yakin, berarti kita bisa termotivasi. Kemudian seseorang lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Meski murid itu juga seperti itu. Mereka perlu mendengarkan, mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan yang mengharuskan. Contoh, tata tertib itu biasanya dipasang di kelas masing-masing yaitu tata tertib sekolah. Tetapi kita belum punya namanya keyakinan dari diri kita yang disepakati bersama murid di dalam kelas. Tidak hanya guru kelas saja, tetapi guru mapel itu juga bisa membuat keyakinan kelas. Betul nggih? Next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti dari dalam ada, dari luar juga ada. Tetap kembali lagi muaranya ke profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu ada hukumannya, dan itu biasanya dari ibu guru langsung. Kalau keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, kita koordinasikan bersama, kita kolaborasi, apa yang diinginkan anak itu nanti ditulis, kemudian kita samakan untuk persepsinya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ini contohnya, biasanya anak-anak itu, hei, ojo teko terlambat, ojo teko kaset. Nah, itu tidak boleh. Itu bolehnya adalah datang tepat waktu. Kita sekarang ini menggunakan kata jangan itu sudah harus dihapus, nggih Bapak Ibu ya. Jangan pergi ke sana misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa diganti dengan kalimat yang positif. Yang keempat adalah keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami murid. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan buaya sekali ya beberapa kata. Bisa diganti jagalah kebersihan. Oke, yang kelima, keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas dapat berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Misalkan tahun ini saya membuat keyakinan kelas seperti ini dengan murid saya 9. Tahun berikutnya murid saya karena 17, berarti saya membuat keyakinan kelas lagi. Jadi tidak menggunakan yang ber9 tahun lalu. Ya kan? Nah, keyakinan kelas ini bersikap positif. Contoh, datang tepat waktu, membantu teman yang kesusahan,
tertib itu biasanya anak-anak sering menuliskan datang terlambat, acuh ada teman yang kesusahan, berpakaian tidak rapi, sakuan ke diri budak, misalkan bajunya tidak dimasukkan, tidak pakai sabuk, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika diberi PR, itu anak-anak kadang katanya bukunya ketinggalan di kelas, lupa mengerjakan, mati lampu, gitu ya Bapak Ibu ya. Alasannya kan banyak sekali. Nah, yang kedua, percaya dan menghormati orang lain. Tidak tampaknya itu seperti guru dan teman itu tidak saling menghormati, tidak meminta izin jika meminjam barang teman. Biasanya ini lu langsung ya, jumuk pasle temannya, lu langsung dibuat tulis temannya, terus mencari kebingungan. Biasanya ini anak yang kecil-kecil ya Ibu ya, kelas 1 ya. Ya, kelas 1, kelas 2 itu biasanya masih suka ngambil itu izin. Kadang kelas 6 pun juga seperti itu. Nah, di sini tampaknya itu kita harus menghormati guru dan teman. Sesama guru dengan murid itu kita harus saling menghormati. Yang kedua, meminta izin jika ingin meminjam barang teman maupun izin jika keluar. Jadi sebelum dia pinjam itu harus minta izin. Kalau tidak boleh ya berarti tidak usah diambil. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Seringkali kita itu di kelas, kita itu belajar kelompok. Di dalam kelompok itu seringkali kita bermusyawarah, saling berpendapat. Nah, di sini kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain. Nah, ini terlihat berempati pada teman, meminta izin ketika meminjam barang, menerima pendapat teman. Kedengarannya, ayo kita selesaikan tugas ini. Nah, bisa dengan itu, boleh saya pinjam pensilmu? Nah, kita biasanya kalau berkelompok itu kadang kan si A bilangnya, oh nggak usah gaya kaya, iki yang paling simpel, si B pakai ini aja, ini yang paling enak, saya bisa. Nah, ini bisa disamakan nanti persepsinya. Jadi harus saling menolong, saling menghargai. Ya, kita bisa, oh oke, bagus sekali pendapatmu, kita tampung, kita tulis dulu ya. Pendapatmu juga bagus sekali. Ayo kita jadikan satu. Bisa seperti itu kalimat positifnya. Nah, untuk perilakunya kita bisa membantu teman jika mengalami kesusahan. Jadi saat kita di luar, murid itu biasanya di luar maupun di dalam kelas itu sudah biasa kalau ada teman yang kesusahan itu ada yang menolong, ada yang mengabaikan. Yang kedua memberi salam dan santun pada guru dan teman. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Setiap pagi anak-anak kalau datang itu sudah memberi salam, sudah bersantun kepada gurunya, bahkan kepada teman itu juga sudah santun. Yang ketiga adalah mendengarkan pendapat teman. Mungkin ini yang agak-agak perlu kita rubah sedikit demi sedikit. Kalau langsung biasanya tidak bisa. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Dari berbagai polemik yang ada di siswa itu sebenarnya ini loh yang mereka butuhkan. Kita pun juga membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang, dihargai. Yang ketiga itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaannya. Mereka itu ingin diakui, oh aku bisa ini loh. Nah, mereka ingin dimotivasi, diberi dukungan. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa senang, kesenangan atau apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Yang terakhir adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Ini biasanya sesuai dengan minat dan bakat anak. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita punya sebagai guru. Dan sebenarnya kita sudah punya dari 5 ini. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya kita tanpa mendengarkan alasan dari anak tersebut, kita langsung memberi hukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya, hayo, lek sampai ngomongin, terus piye ini kancane. Biasanya kita seperti itu. Yang ketiga, teman. Kita juga bisa sebagai guru, kita juga bisa sebagai teman. Agar anak itu
lebih bisa meluapkan emosinya, lebih bisa leluasa bercerita kepada gurunya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Mereka yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum memiliki prinsip sekolah, memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid dengan guru berkata, patuhi aturan saya. Nah, biasanya ini kita memang sekarang ini tidak boleh melakukan hukuman fisik, tetapi kebanyakan kita melakukan hukuman verbal. Nah, ini bisa kita kurangi ya. Untuk menghukum ini sudah tidak diberlakukan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena anak-anak sekarang itu sudah lebih bisa mengekspresikan dirinya. Jadi untuk posisi penghukum ini kita harus menghilangkannya. Kita nanti bisa menggantinya dengan yang posisi kontrol yang lebih baik lagi. Oke, next. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Guru akan berkata, gimana kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Bu guru sangat kecewa dengan kamu. Kata-katanya halus tetapi menusuk hati. Ini apa buatnya? Ayo sampean ngono kuwi terus bapak ibumu piye? Biasanya seperti itu. Anak-anak kalau yang kelas 1 digitukan kadang ya enggak apa-apa Bu, biasanya gitu. Tapi kalau sudah ada anak yang kelas 6 sudah pubertas, kalau diberitahu seperti itu kadang mereka menangis. Mereka merasa, oh iya Bu ya, saya bersalah sekali. Nah, ini juga harus dihilangkan Ibu, posisi kontra seperti ini. Next. Teman, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi masih bisa mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman ini bisa positif dan negatif. Positifnya berhubungan baik antara guru dan murid. Negatifnya timbulnya rasa kecewa. Kalau positifnya bisa seperti ini. Ayolah bantu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu ini sama ini. Yuk sampean harus ikut ini loh. Nah, tapi negatifnya saya berpikir bapak ibu itu teman saya, jadi tidak terlalu mengharapkan kepada saya. Kalau saya tidak seperti ini, karena kita berteman ya kita enjoy saja Pak, tanpa tahu batasan bahwa tugas seorang murid itu harus mengerjakan tugas dari gurunya. Karena anak ini menganggap gurunya teman, jadinya sudah apa-apa, kadang bicaranya hey bro gitu sama gurunya, itu negatifnya. Hal ini yang mungkin muncul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan bergantung pada guru tersebut. Contoh misalkan anak kelas 1 itu biasanya masuk jam 7 pagi berbaris di depan kelas. Ini saya alami ya Bapak Ibu. Saya bariskan di dalam kelas, di luar kelas, mohon maaf di teras. Saya bariskan anak-anak kelas 1 itu. Saya suruh ayo siapa yang di depan. Anak-anak itu menjawab seperti ini. Bu, biasanya Bu Putri itu muncul loh Bu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, anak-anak itu tergantung dengan bu guru kelas 1, karena mereka merasa bu guru kelas 1 itu sudah berteman dengan mereka. Jadi kalau tidak bu guru kelas 1 ya tidak mau, tetapnya pokoknya sesuai dengan aturannya bu guru kelas 1. Dia sudah menganggap bu guru kelas 1 ini temannya. Yang lainnya, guru-guru yang lainnya itu hanya sebagai guru saja. Monitor atau pemantau. Pada posisi ini, guru menggunakan sanksi dan konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pemantau akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu melakukan itu, sanksi dan konsekuensinya apa ya? Nah, seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang tersebut. Posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol muridnya. Manajer. Nah, ini yang paling
bagus dari 5 posisi kontrol itu adalah sebagai manajer, di mana guru ini bersama dengan muridnya itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid atau memberikan dukungan untuk menemukan solusi atas apa yang telah dikerjakan murid tersebut. Dan di sini manajer juga memiliki posisi sebagai teman juga bisa, sebagai pemantau juga bisa. Nah, dengan manajer tersebut itu kita mengalih ke restitusi, yaitu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat masalah. Jadi dengan restitusi ini kita bisa setidaknya memperbaiki apa yang telah dilakukan anak-anak tanpa harus menjadi seorang pemukul. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi saat dengan temannya berseteru, kita dengan mengadakan restitusi ini, maka anak-anak tersebut bisa kembali berteman kembali. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan ayo pokoknya itu begini manut peraturan, tapi kita menawarkan bagaimana ini, apa yang bisa kamu lakukan, solusinya bagaimana. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita memberikan gambaran bagaimana jika seperti ini, kamu nanti bagaimana ya ke depannya. Nah, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita gali dulu apa permasalahan pertama, akar dari permasalahan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan, dan terakhir mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini gambarnya memang tidak ada 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Tapi pertama yang kita lakukan adalah ini ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini di sini ada guru penggerak yang sudah angkatan terlebih dahulu, ya, angkatan 4. Kira-kira panjenengan masih ingat Bu tentang segitiga restitusi ini? Apalagi kalau Pak ingat, ini juga ada CGP yang angkatan 9. Bagaimana Bu kira-kira? Masih ingat? Iya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, mungkin Bu Putri? Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah kita buat bersama. Jadi kita tidak bisa yang 3 ini langsung menanyakan keyakinan atau dibolak-balik. Harus kita urutkan, menstabilkan identitas. Seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Biar anak itu menceritakan apakah yang menjadi masalahnya. Tadi misalkan bertingkat dengan temannya gelutan, ternyata gelutannya rebutan pensil. Kita tanyakan dulu, nggak apa-apa, semua orang itu mempunyai kesalahan. Bu guru juga melakukan kesalahan. Biar anak itu mau bercerita. Nah, yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, kenapa tadi kok berebut pensil? Apa kamu tidak punya pensil sendiri? Terus adakah bagaimana kalau kita tidak punya pensil itu bagaimana? Kita pinjam dulu apa langsung merebutnya? Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita ingatkan lagi di keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa ya yang telah kita sepakati? Apakah seperti itu sama dengan keyakinan kelas kita? Kita bisa seperti itu. Nah, terakhir, kamu itu ingin menjadi apa?
Nah ini menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata contoh kalimatnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Nah ini bisa. Bapak tidak tertarik atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi. Nah ini kalau diterapkan yang terakhir ini Bapak Ibu sudah saya coba. Kemarin itu saya terapkan di kelas 1. Nah di kelas 1 itu kan anaknya masih polos nih, dari PAUD ke SD, mungkin dari TK ke SD itu masih polos, jadi polos-polosnya anak-anak itu. Saya tanya waktu ajarin kerutan, lu sampean kok menangis kenapa? Dia muka ibu, dan gitu. Waktu itu pas istirahat, jamnya istirahat. Terus saya tanya, loh mungkin ada apa-apa, wes, ada apa-apa, gak usah nangis lagi, ya kita semua berteman. Nah ternyata datang temannya yang satunya, enggak lo punya tuh bikin nakal, makanya tak ada. Nah ini yang terakhir ini, kadang ini yang menjadi permasalahannya itu kalau diterapkan di kelas bawah, di kelas 1 itu kita harus benar-benar mencari kata yang positif sekali agar anak-anak itu tidak salah paham. Jadi kita mencari restitusinya, menstabilkan identitas biar kita itu tahu permasalahannya apa ya. Kita cari solusi bersama-sama. Gitu. Kalau di kelas tinggi, kelas 2, kelas 3 dan di kelas 1 itu pun mungkin hanya sebagian karena anak-anak itu berbeda karakter ya, berbeda cara berpikirnya. Oke, next. Menstabilkan identitas. Nah, ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini dikarenakan rasa bersalah menguras energi, merasa bersalah, terus membuat dia itu terperangkap. Nah, seperti tadi waktu berkelahi, tahu temannya menangis, dia itu merasa bersalah. Ayo, ya aku nganu koncoku kok dia ngomongin ibuku. Nah, seperti itu. Jadi untuk restitusi menstabilkan identitas perlu memang berkata lembut sekali, nadanya harus positif, kalimatnya harus positif. Terutama bagi anak-anak yang masa-masa pubertas itu, kalau kesenggol sedikit saja itu emosinya sudah meluap-luap, karena anak-anak di umur segitu itu emosinya baru muncul-muncul. Oke, next Bu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan cara 1. Mungkin seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Kalau anak itu melakukan sesuatu yang buruk, kita tidak harus menjudge, oh ini loh kamu melakukan hal buruk. Nah tapi kita validasi tindakan yang salah. Sebelumnya ini loh, kamu itu sudah melakukan, nanti kamu juga bisa, ini bertahap. Jadi tidak langsung. Yang kedua pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung gini, sampean salah, kamu jangan terlambat salah. Padahal anak ini punya alasan. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah yang terakhir adalah boleh mempertahankan sikap itu, tetapi harus menambahkan sikap baru. Contohnya membantu teman. Kadang membantu teman itu bisa diterima positif oleh teman lainnya, bisa diterima negatif oleh teman lainnya. Jadi kalau kita sudah merasa, oh saya bisa mengajari teman saya, bisa membagikan ilmu kepada teman saya, boleh. Tetapi dengan mungkin kita menghargai teman tersebut, kita menanyakan, apakah kamu mau saya bantu? Mungkin bisa seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
sebuah keyakinan bersama dengan murid. Murid itu biasanya menuliskan sesuatu yang mereka inginkan secara bebas. Nanti kita bisa tempelkan di papan tulis. Kalau saya seperti itu kemarin di kelas, terus kita sepakati bersama-sama yang menjadi poin-poin tertentu yang kita dapat yakini di kelas kita. Nah, sekarang ini sebelum sesi tanya jawab, ini saya mau membagikan sedikit kemarin pembelajaran saya waktu praktek saya membentuk keyakinan kelas itu di kelas saya. Kebetulan kelas 6 itu saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu saya kasih tahu dulu bahwa keyakinan kelas ini untuk kelas kita sendiri. Kalau di sekolah ya kita tetap patuhi peraturan di sekolah, tapi untuk keyakinan kelas itu untuk kelas kita. Dan yang kita yakini, yang kita harus bertanggung jawab dengan keyakinan kita. Jadi anak-anak itu saya beri leluasa atau kebebasan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan yang akan disepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu saya kasih kertas, saya suruh menulis di situ, kemudian saya suruh tempel di papan tulis. Kemudian dari beberapa kata yang dibuat anak, beberapa kalimat yang dibuat anak itu saya jadikan satu, kita sepakati bersama-sama. Saya tawarkan ke anaknya. Nah, di situ ada sebagian anak itu yang menuliskan jangan datang terlambat. Padahal keyakinan kelas ini adalah berupa kalimat yang positif. Nah, itu bisa kita rubah bersama-sama yang kita sepakati bersama-sama. Bisa datang tepat waktu, kita ganti seperti itu. Yang kedua kemarin juga seperti itu. Jangan mengobrol sendiri, jangan membuat gaduh. Kemudian saya dan murid saya itu menyepakati bahwa kata jangan itu bisa kita hilangkan. Kita bisa mengganti dengan saling menghormati dan menghargai guru dan teman. Nah, itu dari beberapa yang diminta anak-anak saya itu sudah saya tulis di sini karena anak-anak itu maunya kesepakatan, itu saya tulis di sini kesepakatan kelas 6. Jadi di sini untuk kesepakatan itu sudah saya buat kemarin bersama anak-anak. Itu sudah saya yakini yang pertama itu masuk kelas tepat waktu atau datang tepat waktu. Yang kedua itu menghargai guru dan teman. Yang ketiga berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Yang keempat menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan yang kelima tertib saat proses belajar mengajar. Yang keenam berbicara yang baik dan sopan. Dan yang terakhir mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu mungkin nanti bisa dipraktikkan di kelas lainnya, karena itu menurut saya sudah saya jalan itu sudah bermanfaat sekali bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah mulai bisa mengontrol dirinya untuk berusaha meyakini apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Nah, ini desiminasi budaya positif saya sudah selesai. Dan sekarang waktunya sesi tanya jawab maupun sesi saran ya Ibu ya, dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, apakah masih ada pertanyaan dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini menuju sore? Monggo. Kepada Bu Retna terlebih dahulu, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Di sini saya akan bertanya mengenai restitusi. Terus terang saya belum begitu paham di Bunda. Nanti ada kesempatan mungkin kalau saya belum mengerti bisa mungkin tanya panjenengan lagi seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa
restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya maupun tindakan-tindakan yang sudah dilakukan seperti itu, gitu. Kemudian oleh Bu Linda juga sudah dijelaskan sebenarnya dengan panjang dan lebar juga mengenai segitiga restitusi. Yang ingin saya tanyakan, apa dampak bagi kita semua guru dan murid dengan adanya segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Linda saya jawab nih pertanyaan Ibu Ratna. Terima kasih Ibu Ratna. Ya, benar sekali. Untuk restitusi itu dampaknya bagi kita itu sebenarnya banyak sekali. Restitusi itu kan anak-anak itu bisa mengakui kesalahannya secara sukarela, secara terbuka nih. Jadi tidak ada paksaan dari mereka bahwasanya kita itu untuk menjadi guru itu harus ini, kayak gitu. Nah, dengan restitusi ini kita nanti kan ada 3 tadi ya, positif restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi yang tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, itu anak-anak bisa mengutarakan kesalahannya secara terbuka, secara sukarela, sehingga anak-anak itu merasa nyaman bahwasanya saya memang melakukan kesalahan, tetapi saya tidak ada paksaan untuk mengakui kesalahan tersebut. Anak tersebut tidak merasa terbebani. Karena kalau saya mau cerita ke sana, saya takut. Tapi dengan adanya restitusi ini, itu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anaknya. Itu lingkungannya, dia itu belajar jadi nyaman. Saya misalkan merasa melakukan kesalahan itu, saya bisa mengeluarkannya dengan secara terbuka tanpa ada paksaan Bapak Ibu guru. Dan dari kita sendiri, kita itu tidak perlu ngotot-ngotot untuk mencari kesalahan anak tersebut. Jadi anak itu sudah bisa mengeluarkan sendiri, oh mohon maaf Bu, saya tadi salah seperti ini. Dia itu sudah mengakui kesalahannya dengan langsung meminta maaf. Misalnya contoh seperti itu. Nah, untuk sekolah pun juga memberikan dampak, yaitu lingkungannya menjadi kondusif, terutama untuk di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu biasanya kan ada anak yang suka bertengkar, terus kadang bertengkar terus diam-diaman yang gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, anak-anak itu bisa lebih terbuka kalau ada temannya yang berbuat salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Ratna? Sudah cukup ya? Ada tambahan pertanyaan lagi? Tidak. Oke, berikutnya dibuka sesi tanya jawab yang kedua. Sinten ale? Monggo Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Linda sudah menjelaskan tentang kegiatan simulasinya dengan beberapa langkah, kemudian tertata rapi semuanya dari awal sampai akhir, runtut untuk penjelasannya, apresiasi untuk penyampaiannya. Kemudian di sesi tanya jawab ini saya ingin menanyakan, tadi Bu Linda menceritakan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas 6 ya. Kemudian saya lihat pada kesepakatan tersebut itu beberapa juga termasuk merupakan KKT. Nah, menurut Bu Linda, apa sih perbedaan dari kesepakatan kelas yang buat dengan tata tertib mungkin tata tertib kelas maupun sekolah? Kemudian yang kedua adalah mengapa adanya keyakinan kelas itu penting sebagai terbentuknya sebuah budaya positif. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri untuk pertanyaan yang kedua. Untuk Bu Linda, monggo mungkin jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi perbedaan kesepakatan kelas yang saya buat juga tata tertib dari sekolah nih. Nah, kalau tata tertib dari sekolah itu sudah disepakati
warga sekolah untuk keseluruhan. Jadi secara umum. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib di sekolah itu yang dibuat sekolah itu, tapi itu saya khususkan untuk di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalau anak-anak, kadang anak-anak itu kan kalau untuk secara umum itu biasa, maksudnya gini, oh itu sudah peraturan sekolah ya wis gini aja. Tapi kalau kita beri lagi di dalam kelas, berarti mereka itu selalu diingatkan kalau di dalam kelas. Kalau di sekolah itu kan kita sudah tahu kita harus berpakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Nah itu sudah kesepakatan di sekolah. Nah di kelas ternyata juga diingatkan lagi. Oh saya juga punya keyakinan kelas juga seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih mengingatnya jika terus kita ulang-ulang seperti itu. Terus untuk yang kedua, pentingnya untuk keyakinan kelas berbentuk budaya positif itu adalah kita itu keyakinan kelas itu kan kita sepakati bersama, nilai-nilai yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Nah itu keyakinan itu lebih membuat anak-anak itu memunculkan motivasinya dari dirinya. Apa toh yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan. Jadi apa yang mereka inginkan itu tersalurkan di keyakinan kelas. Jadi tidak harus gurunya kamu harus datang tepat waktu, tapi anaknya tersebut itu punya pendapat sendiri dengan kata-kata, meskipun kata-kata itu nanti biasanya anaknya itu kan kata-katanya biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Nah dengan kata-kata itu, dengan unek-uneknya anak-anak itu, meskipun dengan kata-kata negatif kita bisa membuat positif dan itu disepakati bersama. Jadi anak itu lebih merasa dihargai. Oh saya berpendapat, berarti saya diterima gitu. Dan keyakinan kelas itu kan merupakan sesuatu hal atau nilai yang kita sepakati di dalam kelas, dan itu nanti menjadi keyakinan atau yang menjadi motivasi kita untuk ke sekolah itu. Saya punya seperti ini, keyakinannya seperti ini. Jadi dirinya itu sudah bertanggung jawab dengan keyakinan itu. Mungkin yang panjenengan maksud seperti itu berdasar dari saya. Bagaimana? Bu Linda sudah sangat baik untuk penjelasannya terkait hubungan dari kesepakatan kelas dan budaya positif. Untuk kesepakatan dan tata tertib itu memang sudah disampaikan Bu Linda tadi sama Amin. Dalam artian untuk isi-isinya mungkin hampir sama, tapi yang membedakan adalah bahwa kesepakatan itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswanya, sedangkan untuk tata tertib itu sudah sama dibuat dari guru tersebut maupun dari sekolah. Kalau misalkan tata tertib sekolah, jadi yang membedakan adalah hanya pembuatnya saja, yakni antara guru dan murid dalam suatu kelas tersebut, dan tata tertib itu sendiri yang ada di dalam kelas maupun sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Putri atas tambahannya. Terus mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang bertanya atau mungkin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, di sini saya tidak akan bertanya, namun saya hanya ingin menambahkan saja. Terima kasih pula saya ucapkan pada Bu Linda yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif dengan baik dan lancar. Harapan semoga kedepannya kita mampu menerapkan budaya positif untuk membangun dan menumbuhkan karakter siswa
menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi tanya jawab. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sedaya. Sampun nggih, Mas sudah paham sedanten nggih. Maka dengan demikian pada kegiatan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Linda Noviani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD